renungan kita hari ini sudah tiba di kitab Mazmur 132. Ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian 5 ayat yang pertama. Judulnya Daud dan Sion, pilihan Tuhan. Nyanyian Syiara. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun di sini disebutkan ada nama Daud, tetapi penulis Mazmur 132 ini bukan Daud. Sekali lagi, ya. Meskipun judulnya ditulis Daud dan Sion pilihan Tuhan, serta di ayat-ayat disebut tentang Daud, tetapi Mazmur ini tidak ditulis oleh Daud, ya. Di beberapa tafsiran disebut anonim, ya. Kalau yang lalu-lalu ada penulisnya Daud, ada tafsiran juga disebut Raja Hizkia, tapi nggak ada masalah, ya. Apa yang kita bisa dapat dari Mazmur 132? Mazmur 132 ini bercerita begini, Bapak Ibu sekalian, mau sampaikan kepada kita bahwa kalau kita menghormati Tuhan, maka akan dihormati oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau kita menghormati Tuhan, maka Tuhan juga akan menghormati kita, ya. Nah, penulis daripada Mazmur 132 ini bercerita bahwa Daud itu pernah mengalami penderitaan-penderitaan, ya. Padahal Daud itu dipilih oleh Tuhan, dan di dalam Alkitab Perjanjian Baru juga disebut bahwa Daud ini adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita ini yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Ya. Jadi kita ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang percaya karena Tuhan berkenan atas hidup kita. Nah, meskipun Tuhan itu berkenan atas hidupnya Daud, Tuhan berkenan atas hidupnya kita, maka Bapak Ibu sekalian, itu bukan artinya kita akan terlepas dari masalah, persoalan, tantangan, rintangan, atau penderitaan dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mengalami yang namanya masalah. Tuhan tidak pernah berjanji akan hal itu. Tetapi banyak ayat memberikan firman, memberikan janji bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang dikenan oleh Tuhan itu tidak akan pernah diizinkan melampaui kekuatan masing-masing, ya. Nah, ayat itu berbicara, tadi 5 ayat yang pertama yang saya bacakan dari Mazmur 132 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayub yang mengalami penderitaan dalam hidupnya ini, Ayub itu terus memikirkan tentang Tuhan, ya. Dia kepingin begini. Maaf, tadi saya salah sebut Ayub, ya. Daud, ya. Daud, Bapak Ibu sekalian,
dia cinta akan Tuhan, dan kemudian Daud ini diberkati oleh Tuhan, ya. Ada penderitaan, ada berkat. Nah, ketika Daud diberkati oleh Tuhan, dia bisa membangun sebuah istana yang megah. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, Daud bilang begini, aku ini nggak bisa tidur nyenyak. Ya, aku ini punya rumah yang bagus, punya hidup yang enak, tetapi Tuhan ini belum punya tempat ibadah. Ya, belum ada bait Allah. Nah, Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya tidak membutuhkan yang namanya gedung gereja. Ya, kalau ada gedung gereja itu bagus, ya. Apalagi gedung gereja yang bagus, yang besar dan megah, itu puji Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah yang Maha Besar dan tidak bisa dikurung di gedung-gedung, ya. Nah, Daud itu kepingin begini, Tuhan, aku ini punya tempat tinggal yang bagus, masa Tuhan nggak punya tempat ibadah, ya. Ini adalah bentuk sikap hati daripada Daud yang menghormati Tuhan. Maka itu kita tahu bagaimana Tuhan itu begitu mencintai dan mengasihi Tuhan. Maka pelajaran yang pertama, Bapak Ibu sekalian, fokus kita dalam kehidupan ini jangan kepada uang, jangan kepada prestasi, tapi fokuskanlah hidup kita itu yang pertama-tama kepada Tuhan, ya. Sebab kalau fokusnya kepada uang, kepada prestasi, ketika uang dan prestasi itu tidak kita capai atau tidak sesuai yang kita harapkan, maka kita nanti akan jadi kecewa, bahkan mundur teratur daripada Tuhan. Saya bercerita kepada teman-teman hamba Tuhan, dalam pelayanan ini fokusnya nomor 1 Tuhan, nomor 2 Tuhan, nomor 3 Tuhan. Soal yang lain-lainnya nanti itu akan mengikuti orang-orang yang melayani Tuhan, yang menghormati Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hormatilah Tuhan sedemikian rupa. Waktu tahun 2008, saya diundang atau diminta untuk melayani menjadi gembala di Amerika, ya. Waktu itu di Indonesia penghasilan kami itu jauh lebih besar daripada apa yang akan diberikan oleh gereja dalam perintisan yang ada di New York. Ya. Tetapi saya datang ke Amerika, datang ke New York untuk melayani, bukan fokusnya kepada uang, tapi fokusnya kepada Tuhan. Karena saya mencintai Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, karena saya menghormati Tuhan. Saya menyadari bahwa Tuhan memulihkan hidup saya, kemudian Tuhan memulihkan keluarga saya, Tuhan memulihkan ekonomi saya di Indonesia, Tuhan memulihkan nama baik saya, bahkan Tuhan mengangkat saya begitu tinggi, dipromosi oleh Tuhan. Pencapaian-pencapaian itu saya sadari bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semuanya karena Tuhan. Ketika hati saya berbalik kepada Tuhan, saya mencintai, mengasihi, dan menghormati Tuhan, maka Tuhan menghormati saya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hormatilah Tuhan. Artinya, nomor satukan Tuhan di dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan pasti menghormati kita, meninggikan kita, dan mempromosikan hidup kita. Alkitab bilang begini, jangan goyah. Ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Daud mengalami banyak penderitaan seperti yang ditulis oleh pemazmur ini. Tetapi Daud meskipun mengalami penderitaan, dia tidak pernah murtad. Dia tidak pernah menjauh daripada Tuhan. Itu yang pertama. Dari Mazmur 132 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima.
Selanjutnya, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dikatakan begini. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau Tuhan itu berjanji, maka Tuhan pasti menggenapinya. Ya, seringkali saya katakan bahwa dari Alkitab dibilang begini, dalam kitab Bilangan bahwa aku ini Tuhan, bukan manusia. Ya, masakan aku berjanji dan tidak menepatinya. Manusia seringkali banyak janji, tapi seringkali lupa untuk menepati janjinya. Maka itu jangan terlalu percaya dengan janji-janji manusia. Nah, tetapi terhadap janji Tuhan, jangan pernah kita ragukan. Sebab cepat atau lambat, apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini apa yang menjadi pegangan daripada Bapak Ibu sekalian? Janji Tuhan apa yang merema dalam hidup kita? Di awal tahun 2022, ayat emas kita adalah Mazmur 20 ayat yang ke-7. Bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan yang kilang gemilang kepada orang-orang yang diurapinya. Bukan karena hebat, tapi karena tangan Tuhan. Dan itu saya pegang betul-betul, Bapak Ibu sekalian. Itu saya jadikan rema dalam hidup saya. Saya bilang, amin Tuhan, aku percaya akan janjimu. Tahun 2022 ini aku pasti mengalami kemenangan yang gilang gemilang di dalam segala aspek kehidupanku. Ya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian, hari ini apa yang Bapak Ibu pegang? Misalnya, ya, janji kalau ada di antara kita yang sakit, janji mungkin oleh karena bilur-bilur Yesus, maka semua sakit penyakitmu akan disembuhkan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ya. Kita sudah mendengar banyak kesaksian bagaimana orang yang sakit parah, kanker stadium 4 dan lain sebagainya, ketika dia berharap kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, sakit yang kayaknya tidak bisa disembuhkan, orang ini mengalami kesembuhan. Saya berjumpa dengan keluarga yang berantakan, yang kayaknya sudah nggak bisa melihat jalan keluar, bagaimana keluarga ini dipulihkan. Tetapi ketika keluarga ini memegang janji Tuhan, bahwa pemulihan itu pasti terjadi. Kalau di Kana terjadi mujizat di dalam perkawinan, karena Tuhan suka melihat keluarga dipulihkan. Ketika kita pegang janji itu, saya melihat Bapak Ibu sekalian banyak keluarga-keluarga rumah tangga yang Tuhan pulihkan, termasuk keluarga dan rumah tangga saya. Maka itu hal yang kedua dari Mazmur 132 ini, kita jangan pernah ragu-ragu akan janji Tuhan. Ya, Tuhan pernah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan menjadi raja. Dan kita lihat bagaimana keturunan Daud, salah satunya yang bernama Salomo, menjadi raja. Nah, Mazmur 132 ayat 11 dan 12 tadi, kalau kita perhatikan juga ada janji-janji yang bersyarat. Ya, syaratnya begini, kalau nanti keturunan-keturunanmu semua, Daud, itu taat akan firman Tuhan, taat akan peraturan Tuhan, maka semua keturunanmu juga akan menjadi raja. Ingat Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Sekali lagi, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik, Tuhan mengasihi kita bukan karena
kita melayani Tuhan, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita ini pintar dan berprestasi. No, Tuhan mengasihi kita karena kita ini adalah anaknya, kita ini adalah miliknya, kita ini adalah ciptaannya. Nggak ada alasan lain. Kita dikasih Tuhan karena Tuhan itu adalah kasih. Tapi untuk kita mengalami janji-janji Tuhan, ada janji-janji yang bersyarat. Misalnya, kalau kamu nggak bekerja, kamu jangan makan. Ya, kamu nggak boleh makan. Jadi, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus bekerja. Kalau mau diberkati lebih dan lebih lagi, kita harus kerja keras. Kita harus kerja yang rajin. Kita harus kerja dengan hikmat daripada Tuhan. Demikian juga janji pemulihan dalam keluarga. Kalau Tuhan mau pulihkan keluarga kita, ada syarat-syarat yang harus diterapkan, dilakukan oleh pelaku dalam keluarga itu. Salah satunya, yaitu kita harus mengampuni. Alkitab bilang, kalau kamu tidak mengampuni, maka kamu juga nggak akan diampuni. Demikian juga kalau kita nggak bisa mengampuni pasangan hidup kita nggak bisa mengampuni orang tua kita tidak bisa mengampuni anak-anak kita, itu akan terjadi yang namanya gap. Ya. Ada yang terjadi namanya tembok pemisah. Sehingga tidak mungkin keluarga itu bisa dipulihkan. Maka ada bagian daripada anggota keluarga di dalamnya, yaitu mengampuni dan mengasihi. Ya, hari ini kita sudah belajar dari Mazmur 132 dua hal. Yang pertama, meskipun kita ada di dalam Tuhan, kita akan tetap mengalami yang namanya masalah. Tetapi jangan pernah takut dengan yang namanya masalah. Yang kedua, di dalam 5 ayat yang pertama, kita lihat bagaimana Daud menghormati Tuhan. Ketika Daud menghormati Tuhan, Tuhan menghormati Daud. Ya. Dan selanjutnya, bagian yang kedua, kita melihat bagaimana janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biar melalui renungan yang singkat ini, mari kembali kita menghormati Tuhan. Yang kedua, peganglah janji Tuhan. Cepat atau lambat, itu pasti terjadi dan akan kita alami dalam hidup kita masing-masing. Amin.